Halo Sobat Sehat Puskesmas Mamburungan, perkenalkan dengan saya Dr. Tommy Sahrial Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan membahas tentang mitos yang sering ditanyakan di masyarakat. Untuk itu, langsung saja. Dok, benar nggak sih kalau penyakit TBC itu karena guna-guna atau pelet? Tidak benar. Penyakit TBC disebabkan karena kuman bakteri Mycobacterium tuberculosis. Biasanya menyerang jaringan paru dan bisa juga organ lainnya. Dok, saya pernah dengar nih kalau penyakit TBC itu penyakit keturunan. Benar nggak sih, Dok? Tidak benar. Jadi penyakit TBC bukanlah penyakit keturunan, melainkan penyakit TBC adalah penyakit yang dapat menular dan ditularkan melalui udara bebas. Kira-kira seperti itu. Dok, kalau kita kontak fisik dengan penderita TBC itu bisa menular ke kita nggak, Dok? Jadi untuk penularan TBC, saya kembali ingatkan sebagian besar melalui infeksi airborne atau penularannya melalui udara. Sehingga selama kontak fisik tersebut tidak menyebabkan penularan melalui udara, maka kontak fisik dinyatakan aman. Kira-kira seperti itu. Oke, Dok, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Penyakit TBC ini bisa sembuh nggak sih? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Untuk penyakit TBC sendiri bisa disembuhkan dengan obat yang bisa didapatkan di fasilitas kesehatan mulai dari tingkat pertama sampai rumah sakit, di mana untuk tingkat pengobatannya tersebut bervariatif untuk waktu pengobatannya tergantung dari klinis dan keparahan penyakit tersebut. Terima kasih. Oke, Sobat Sehat Puskesmas Mamburungan, kita lanjut ke pembahasan kedua ya, penyakit HIV dan AIDS. Oke, Dok, penyakit HIV atau AIDS itu sama nggak sih? Untuk kedua hal tersebut itu jelas berbeda ya, karena yang pertama itu HIV adalah sebutan untuk virus, di mana virus tersebut akan menyerang sistem imun kita. Nah, sehingga dapat menyebabkan apa yang disebut dengan AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome, di mana AIDS sendiri artinya adalah ketika kumpulan gejala yang disebabkan ketika badan kita mengalami penurunan imun tubuh. Kira-kira seperti itu. Dok, benar nggak sih nyamuk bisa menularkan penyakit HIV? Tidak benar. Jadi nyamuk bukan salah satu transmitter dari penularan virus HIV. Banyak orang yang salah kaprah terhadap hal tersebut. Yang pertama yang perlu saya jelaskan di sini adalah penularan virus HIV biasanya terjadi karena pertama hubungan seks tanpa menggunakan pengaman secara bergantian dan banyak pasangan. Yang kedua, karena penggunaan jarum suntik yang tidak steril, biasanya pada kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, bisa juga HIV itu diturunkan melalui ibu kepada anaknya melalui plasenta selama masa kehamilan. Baik, selanjutnya penularan virus HIV dapat terjadi pada pertukaran cairan tubuh, misalkan pada proses transfusi darah dan lain-lain. Oke, Dok, pertanyaan selanjutnya. Sobat Sehat pada nanya nih, Dok, penyakit HIV/AIDS bisa sembuh nggak? Baik, pertanyaan yang bagus. Untuk penyakit HIV/AIDS sendiri sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Dalam artian obat yang selama ini dikonsumsi oleh pasien HIV semata-mata hanya untuk menunjang kehidupan sehari-hari pasien tersebut. Misalkan pasien tersebut mengalami diare yang berkepanjangan, sariawan yang berkepanjangan, lalu juga pasien mengalami keadaan lemah, lesu yang berkepanjangan, semata-mata kita hanya memberikan obat untuk menunjang kehidupan pasien sehari-hari. Nah, ditambah lagi dengan pemberian obat antiretrovirus yang spesifik untuk meningkatkan imun daripada penderita HIV/AIDS tersebut. Oke, Sobat Sehat, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai kesehatan ibu dan anak. Dok, kata nenek saya, kalau lagi hamil nggak boleh makan nanas, nanti keguguran. Itu benar nggak sih, Dok? Nah, jadi konsumsi nanas selama masa kehamilan yang dapat menyebabkan keguguran adalah mitos ya. Sejauh ini belum ada bukti ilmiah yang menjelaskan bahwa kandungan dalam buah nanas dapat menyebabkan keguguran pada janin. Kira-kira seperti itu. Dok, mitos atau fakta nih, Dok, ibu yang menyusui bisa makan cabai atau enggak? Terus asinya ikutan pedes nggak sih, Dok? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi pada ibu hamil yang mengkonsumsi cabai dalam jumlah banyak itu tidak akan mempengaruhi rasa ASI, warna ASI ataupun konsistensi ASI tersebut ya. Karena berbeda, tidak ada hubungan antara
mengkonsumsi cabai dengan rasa asin menjadi pedas. Oke dok, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Ibu hamil boleh mengkonsumsi kopi nggak dok? Ya, jadi untuk ibu hamil sendiri konsumsi kopi diperbolehkan. Dalam artian tetap tidak berlebihan dalam mengkonsumsi kopi, mengingat efek samping kopi yang cukup berpengaruh terhadap tubuh kita seperti menimbulkan kecemasan, nadinya cepat, terus insomnia, dan juga sering kencing, kira-kira seperti itu. Oke Sobat Sehat Puskesmas Mamburungan, sekian Q&A seputar kesehatan dari saya, Dr. Tommy Sahrian Ramadan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.